Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi PPKN kelas 8 semester 1 bab 3 mengenai memaknai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang di dalamnya terdapat norma hukum yang bersifat mengikat secara umum, kemudian dibuat oleh lembaga yang berwenang. Seperti yang kita ketahui, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang atau Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kemudian yang keempat, ada PP atau Peraturan Pemerintah. Kemudian ada Peraturan Presiden atau Perpres. Kemudian ada peraturan daerah provinsi atau Perdaprov. Setelahnya ada peraturan daerah kabupaten atau Perdaka. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen pertama pada tahun 1999, amandemen kedua pada tahun 2000, amandemen ketiga pada tahun 2001, dan amandemen keempat pada tahun 2002. Menurut pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tata cara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian pasal-pasal yang akan diubah tersebut dituliskan dalam bentuk tertulis dan disampaikan atau diajukan kepada Presiden. Kemudian yang kedua, sidang MPR untuk perubahan pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR. Misalnya anggota MPR jumlahnya ada 300 orang, maka 2/3 dari 300 harus hadir. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 200 orang. Kemudian putusan dari perubahan pasal-pasal tersebut diajukan dan harus disetujui 50% tambah 1 dari jumlah orang yang hadir. Khusus untuk bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan karena sudah ada kesepakatan dasar dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah Ketetapan MPR atau TAP MPR. Ketetapan MPR adalah ketetapan yang diajukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku menurut pasal 2 dan pasal 4. Ketetapan MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. Yang ketiga adalah Undang-Undang atau Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR disetujui bersama Presiden. Perpu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ihwal kegentingan atau adanya keadaan yang memaksa. Misalnya, tahun 2019 sampai tahun 2020 ini kita digemparkan oleh COVID-19
maka pemerintah dapat mengeluarkan peraturan dalam hal kegentingan COVID-19 ini. Proses pembuatan undang-undang ada dua cara. Yang pertama diusulkan oleh DPR dan kedua diusulkan oleh DPD. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut. Yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang ketiga, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD sebagai berikut. Yang pertama, DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Yang kedua, DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. Yang ketiga, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang keempat, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Yang keempat adalah PP atau Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kelima adalah Perpres atau Peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dilakukan Presiden untuk menjalankan kekuasaan dalam pemerintahan atau untuk menjalankan undang-undang yang lebih tinggi dari itu. Yang keenam ada Peraturan Daerah Provinsi atau Perdaprov. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur. Yang ketujuh adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota atau Perdakap. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. I hope you will enjoy it. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.